Test, check one, check two, check three. Check one. Memang basian paduka ya. Oke. Kita kayaknya mulai pengen ini trial, cuman ternyata udah nggak cukup waktunya buat trial ya. Kita mulai aja kalau gitu. Oke, standby semuanya. Studio udah dihubungin. Oke, kita hitung mundur ya kalau gitu ya. Kita akan hitung mundur. Siaran langsung dari hitungan kelima. 4. Oke, belum standby ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Host emang jauh-jauhan gitu? Emang kayak gitu ya? Nggak apa-apa, tadi nggak tahu. Gini ya. Oh yes. Ya, boleh. Udah. Oke, teman-teman yel-yelnya ketika host bilang nilai-nilai keindonesiaan, bangga Indonesia ya. Ini yang belum kita spill dari tadi. Ya, teman-teman, ketika hostnya bilang nilai-nilai keindonesiaan, bangga Indonesia. Bangga Indonesia ya. Hostnya bilang nilai-nilai keindonesiaan, bangga Indonesia ya. Satu lagi ada yel-yelnya saya Kirti kan. Oke, kita akan mulai teman-teman. Hitungan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Radio Republik Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah program spesial nilai-nilai keindonesiaan. Nilai-nilai Indonesia. Indonesia bukan sekadar batas wilayah, melainkan jiwa yang menyatukan keberagaman. Mari menyelami esensi jati diri bangsa
dalam nilai-nilai keindonesiaan. Indonesia tanah tak pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Selamat siang. Wow, luar biasa sekali. Sudah dibuka dengan satu lagu nasional ya. Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka oleh adik kita Vidya. Beda-beda dikit dengan nama kamu. Kamu Betul. Divya, Dan saya Divya. dia Vidya. Oke. Kita sapa dulu biar makin semangat di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang. Oke, wow luar biasa. Tentunya selamat datang dalam rangkaian acara nilai-nilai keindonesiaan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Betul. Senang sekali rasanya saya pilih Makomi dan juga Dan saya Divya Oktavani. dapat hadir membersamai acara yang sangat luar biasa sekali di nilai-nilai keindonesiaan dengan tema apa, Divya? Cinta produk Indonesia, karya lokal, identitas nasional. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Yang pasti Divya, di kesempatan siang hari ini banyak sekali yang akan kita tampilkan perform-perform dari adik-adik juga dari mahasiswa Sakya Kirti Betul. Palembang. Dan juga kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi terkait cinta produk Indonesia, karya lokal, identitas nasional. Nah kalau Divya sendiri, Divya sudah menerapkan apa nih dalam nilai-nilai keindonesiaan dalam kehidupan sehari-hari? Wah, kalau Divya sih kan sesuai dengan tema hari ini ya Kak, cinta produk Indonesia. Ini bisa dilihat dari tampilan hari ini Oke. penuh dengan produk-produk lokal jumputan khas Sumatera Selatan. Wow, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Divya. Oke. Kalau Kak Billy gimana nih kalau Kak Kalau Billy? Kak Pilih boleh Divya lihat dari postur badan ya, hobi makan. Oke. Dan juga sudah hadir juga tentunya membersamai kita. Ada nanti ketua asosiasi pempek. Nah itu makanan kesukaan Pilih luar biasa sehari-hari. Setiap hari Nggak ya abdol kalau dimakan nggak ya. makan pempek ya. Oke. Dan juga Divya, tentunya kita nanti akan berbincang-bincang tidak berdua saja. Betul. Ada ketiga narasumber juga nanti yang akan membersamai kita langsung, akan membagikan informasi dan juga edukasi terhadap cinta produk Indonesia, karya lokal, identitas nasional. Tapi sebelum itu kita boleh kita kasih yel. Oke. Nilai-nilai keindonesiaan. Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Dan Kak Billy ternyata bukan cuma nilai-nilai keindonesiaan aja yang punya yel-yel, tapi lokasi kita hari ini juga di Universitas Sakya Kirti juga punya yel-yel andalan mereka. Gak mau kalah ya. Betul. Oke. Dan juga kita sudah dapat bocoran juga. Yel-yelnya nanti boleh langsung dijawab dengan lantang dan lugas. Oke, ada 3 seruan. Langsung saja kita akan uji coba. Sudah hafal semua ya? Pasti dong. Sudah. Oke. Mana suaranya nih? Tepuk tangan lagi boleh? Sepi banget. Boleh kita langsung tes yel-yel dari Sakya Kirti. Siapa kita? Sakya Kirti. Sakya Kirti. Tepuk tangan. Luar biasa. Ini baru semangatnya kerasa banget nih Pilih. Oke, Divya, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang hebat-hebat di kesempatan siang hari ini. Sudah hadir membersamai kita ketiga narasumber dari divisi yang berbeda-beda dan juga dari latar belakang yang berbeda-beda. Boleh kita kenalkan satu persatu? Baik, yang pertama ada dari
Universitas Sakyakirtinya sendiri nih, ada dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sakyakirti Palembang, Bapak Marianto Trisaputra. Beri tepuk tangan untuk Bapak Marianto. Boleh Bapak duduk di tempat yang sudah kita sediakan selaku tuan rumah ya, tuan rumah di kesempatan siang hari ini. Dan juga seperti yang Pilih bilang tadi, ini salah satu ketua asosiasi pengusaha pempek makanan favorit Pilih, mungkin sejuta umat yang ada di kota Palembang juga ya. Selamat siang dan selamat datang untuk Mbak Yeni Anggraini. Boleh duduk di tempat yang sudah kita sediakan. Dan the one and only, ini yang sering warawiri di platform sosial media, Betul, baik sudah itu di sering, ya. Instagram, di TikTok, di mana-mana ada beliau sekali. ini. Ada Bang Juju Sikonyol. Please welcome Bang Juju Sikonyol. Oke, sudah lengkap ketiga narasumber kita, dari tuan rumah, dari ketua asosiasi pengusaha pempek, dan juga dari konten kreator Palembang. Boleh Divya kita duduk? Baik. Langsung kita akan tanya-tanya di kesempatan siang hari ini terkait cinta produk Indonesia, karya lokal, identitas nasional. Tapi sebelum itu kita mungkin tanya kegiatan terakhir ya, kegiatan terakhir atau lagi sibuk apa nih? Dari Pak ini dulu. Dari Pak Marianto Pak mungkin Marianto ya, dulu, boleh Bapak, selaku silakan. dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sakyakirti. Gimana nih Pak kabarnya dan kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, alhamdulillah. Saya bisa sedikit koreksi. Ini bukan dosen Fakultas Komunikasi, Oke. dosen Fakultas Ilmu Administrasi. Oh, dosen Fakultas Ilmu Administrasi. Iya, Oke, Oke. siap. Untuk sekarang kegiatannya masih ya, kita masih mengajar. Ya. Jadi insya Allah 2 pekan lagi kita mengadakan UAS. Jadi sekarang dosen-dosen di Unisti ini sibuk mempersiapkan untuk pembuatan soal ya, untuk kita ujikan nanti pada saat UAS insya Allah 2 pekan lagi. Itu sementara. Oke, baik. Berarti lagi sibuk Pak ya? Sibuk di kampus ya. Kalau Mbak Yeni sendiri lagi sibuk apa nih Mbak Yeni akhir-akhir ini? Mungkin ada gebrakan terbaru lagi dari varian pempek yang akan diluncurkan? Asik. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yeni, orang manggilnya sih Yeni Cek Mole gitu kan, karena produk saya itu Cek Mole. Saya saat ini adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang yang berdiri sejak asosiasi ini sejak tahun 2018. Nah, kesibukan kita itu bervariasi ya. Jadi ada kerjasama dengan dinas, dengan pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi Sumatera Selatan sendiri, maupun kegiatan asosiasi dengan pihak ketiga lainnya. Untuk saat sekarang, asosiasi pengusaha pempek itu berkegiatan mewakilin asosiasi, salah satu asosiasi yang bergabung di Car Free Night. Kalau teman-teman, adik-adik semua ada yang tahu Atmo lagi viral sekarang. Nah, kami asosiasi bagian dari itu juga untuk mengisi UKM-UKM di Car Free Night tersebut. Jadi setiap malam minggu pemerintah Kota Palembang ini membuat gebrakan event adalah CFN, dan baru launching itu sekitar 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Nah, aspek juga termasuk dari situ. Dan satu lagi, kami juga berkegiatan ikut juga dari bagian komunitas untuk mengisi UKM Kota Palembang, ada Dinas Koperasi Kota Palembang di CFD. Kalau teman-teman juga tahu CFD, Car Free Day, jadi minggu ini itu akan launching karena uji coba minggu-minggu kemarin, minggu ini akan launching. Kami ada di UKM Dinas Koperasi UKM Palembang di Masjid Lama di samping air mancur ya, air mancur. Nah, itu ada stand-stand yang bertenda biru, itu adalah UKM Dinas Koperasi Palembang. Demikian. Oke, lumayan padat berarti kegiatannya ya. Alhamdulillah. Berarti kita panggil siapa nih? Mbak Yeni atau Cek Mole? Cek Mole. Oh, Cek Mole. Mole. Sesuai dengan orangnya ya, molek sekali. Lanjut. Baik, nah kalau tadi ada Cek Mole, nah kita juga ada dari kalangan content creator, ada Bang Juju Sikonyol. Gimana Bang Juju? Halo, selamat siang teman-teman saya Kirti. Kalau anak muda nih manggilnya Besti, apa kabar Besti? Kenalin ya, nama aku Juju Onyol, kalau di Instagram biasa dipanggil Sikonyol. Terus kalau kegiatan ya sekarang tetap konten, terus juga sekarang sudah ada wadahnya, ada namanya Aksi,
asosiasi konten kreator seluruh Indonesia, tapi Sumsel sudah ada juga. Jadi kurang lebih ya apa ya, menghidupkan dunia dari digital. Nah itu mulai dari mungkin promosi atau hiburan atau sebagainya, tetap konten sih, itu aja sih. Oke, kalau mungkin kalian lihat juga nih di Instagramnya Bang Juju si Konyol yang udah lebih dari 115.000 pengikut ya, luar biasa. Wow, salah satu konten kreator kebanggaan Kota Palembang ya, Betul Bang sekali. Juju si Konyol. Oke, kita langsung saja Divya terkait topik kita di kesempatan siang hari ini dengan cinta produk Indonesia, karya lokal dan identitas nasional. Pertama kita ke Pak Marianto dulu Pak ya, izin. Kalau dari sudut pandang akademisi nih Pak, jadi seberapa kuat nih sebenarnya kaitan antara produk lokal dan juga identitas nasional kita nih Pak? Oke, jadi kalau dilihat dari sudut pandang akademisi ya, jadi perguruan tinggi itu punya 3 pilar utama, yaitu dari pengajaran, ya, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, yang kita tekankan pada tema hari ini ya, kita pertama di pengajaran. Jadi semua perguruan tinggi ya, khususnya di tahun 2019 itu Kementerian Ristek Dikti ya sudah membuat aturan bahwa untuk membangkitkan semangat nasionalisme, untuk cinta produk Indonesia, cinta nilai-nilai keindonesiaan, kita ditanami dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah dari situ kita ada beberapa dosen di Universitas Saikirti ini sudah mendapatkan sertifikasi ya dari kementerian, dari KPK untuk bisa mengajar di kampus ini dengan mendapatkan sertifikat itu dengan menanamkan nilai-nilai keindonesiaan khususnya pada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi mahasiswa ya yang kita anggap sekarang ini nanti akan menjadi cikal bakal penerus bangsa, kita harapkan teman-teman mahasiswa ini nanti sudah punya fondasi utama apa itu korupsi ya. Jadi jangan sampai kalian yang sudah kuliah ini tidak tahu apa itu korupsi, apa itu dampak masif terhadap korupsi itu ya. Sehingga apa? Ya bisa merusak negara kita. Ya, negara ini kita rusak karena apa? Korupsi. Para koruptor itu ya yang masih merajalela di Indonesia ini. Ya mudah-mudahan ya dengan salah satu bentuk perhatian negara ini dengan akademisi ya, jadi dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi itu bisa meningkatkan ya nasionalisme pada mahasiswa-mahasiswa kita di seluruh Indonesia itu. Ternyata seperti itu Oke. ya. Jadi memang dari dosen sendiri itu sudah menyampaikan materi anti korupsi yang juga akan berhubungan dengan nasionalisme ya. Tapi kalau dari sisi generasi muda nih Pak, dari mahasiswanya itu sebenarnya ada nggak sih Pak Marianto hubungan antara kecintaan dengan produk lokal, nasionalisme dengan identitas negara saat ini? Oke. Itu yang pertama tadi pengajaran. Yang kedua dengan pendekatan ke pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi dosen-dosen kita itu kita melibatkan mahasiswa, yaitu untuk terjun langsung ke lapangan ya, kemana? Ke UMKM, ya, ke penyuluh, ya, ke para petani misal. Kita ada fakultas pertanian ya, yang kita banggakan itu mereka itu terjun langsung ke para petani, ya, mereka menjadi pendamping ya, menjadi penyuluh kepada para petani-petani lokal kita, ya, mereka memberikan edukasi-edukasi yang terbaru, ya, memberikan ilmu-ilmu baru yang mereka dapat di kampus ini, sehingga mereka bisa memberikan ya, menularkan itu kepada para petani kita yang mungkin masih pakai pola lama nih. Misal dia masih pakai bibit-bibit yang mereka hanya tahu itu saja. Tapi sekarang kan sudah berkembang, sudah era modernisasi, mereka sudah bisa mengasih informasi yang terkini ya. Misal dulu mungkin kita panen Indonesia itu setahun itu sekali padi ya, tapi sekarang kan ada yang sudah 2-3 kali panen. Berkat apa? Berkat itu salah satunya pendampingan dari mahasiswa-mahasiswa kita yang langsung terjun ke lapangan, sehingga bisa meningkatkan ya produktivitas para petani kita di Indonesia ini. Itu.
Oke, betul. Jadi teori sama praktik juga ngeblend semua Pak ya. Jadi mahasiswa menerapkan secara teori dan langsung dipraktikkan oleh petani yang ada di lapangan. Oke, kalau dari sudut pandang konten kreator, Bang Juju Sikonyol, sebagai konten kreator nih Bang, seberapa besar nih pengaruh terhadap keputusan anak muda saat ini untuk membeli produk lokal? Tentunya pasti dari Bang Juju banyak sekali nih mendapatkan tawaran endorse, baik itu dari produk lokal ataupun dari luar sekalipun. Gimana Bang? Baik, terima kasih Bang. Kalau dari sisi konten kreator sendiri sebenarnya seberapa berpengaruh untuk menentukan keputusan membeli produk, bisa dibilang sekarang tuh emang udah agak bergeser gitu ya. Bukan lagi kadang berdasarkan apa yang kita suka, tapi kebanyakan apalagi yang usia muda ini ngelihat dulu apa yang dipromoin si konten kreator ini. Bahkan kadang nggak pengen tapi tetap dibelinya gitu. Jadi kalau ditanya seberapa berpengaruh, dia rata-rata bisa udah mulai memberikan decision dari si konten kreator sendiri. Cuman memang ya kalau bisa tetap ya, maksudnya kesadaran dalam memutuskan untuk membeli sesuatu harus disadarin juga. Jangan cuman karena mengidolakan aja ya dibeli kayak gitu. Siapa tahu yang dipromoin jelek, nah bahaya juga kan, rugi. Jadi tetap harus dipikirkan lagi sebelum memutuskan. Jadi ya kalaupun wah ini misalnya aku nih suka Juju promoin kursi misalnya, perlu nggak? Kalau nggak perlu banget ya nggak usah dibeli gitu. Tapi kalau emang sesuai, emang lagi butuh nih kursinya nih, beli gitu. Dan dicek lagi kan ada apa istilahnya itu testimoni juga kan biasanya kan seperti itu. Jadi kalau ditanya seberapa pengaruh, lumayan sih kalau sekarang Bang. Wah, ternyata memang seberpengaruh itu ya konten creator, konten-konten dan juga endorse terhadap pembelian produk dari publik gitu. Tapi dari Bang Juju sendiri nih pernah nggak nih ditawarin endorse produk luar negeri gitu, tapi Bang Juju tolak demi produk lokal? Kalau ditawarin ke produk kayaknya belum. Tapi lebih ke jasa aku pernah. Jadi ada bimbel luar negeri dan jadi PR juga Bapak Ibu semua teman-teman. Jadi aku harus kontennya pakai bahasa Inggris itu. Cuman karena memang bimbelnya tuh bimbel online, cuma emang banyak peminatnya dan ternyata lumayan berasa tuh. Jadi ada juga yang make bimbel tadi kayak gitu. Jadi kalau ditolak melihat juga sih. Nah kayak ada waktu itu pernah ada kesempatan buat promoin kapal Bu. Jadi harus ke jalan ke Singapura kayak gitu tripnya. Cuman yang gak enaknya karena ada biaya lagi dia minta. Nah kebetulan di Palembang lagi ada waktu itu ada kapal apa namanya itu yang dipromoin kemarin itu. Lupa aku nama kapalnya itu. Nah ya, yang satunya lagi tuh aku lupa tuh. Nah pokoknya yang itu lagi berbarengan ya kayaknya fokuskan itu. Kebetulan teman-teman aksi juga dapat tawaran ya jadi kita promoin dulu yang di kota Palembang. Ya walaupun kalau ditanya pasti lebih keren lah yang di luar tadi cuman ada yang lebih dekat ya ini dulu yang diutamain gitu. Oke. Iya, karena dengan rasa memiliki tadi ya. Ya benar. Dengan rasa memiliki tadi, jadi untuk memprioritaskan untuk lokal dulu. Betul, betul. Nah, kita ke Cek Mole, Mbak Yeni. Mbak Yeni, ini kita juga mendengar kabar bahagia nih dari PMP Cek Mole. Kabarnya tembus ke pasar nasional. Boleh nggak sih diceritakan pengalaman Mbak Yeni Cek Mole membawa PMP ke pasar nasional itu seperti apa nih pengalamannya? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin sedikit saya jelaskan kalau pertama kali sebagai owner ya, sebagai owner atau sebagai inilah pengusaha pedagang itu yang paling penting kalau kita fokus di apa yang kita jual, apa yang kita usahakan itu passion. Jadi kita harus cinta, jangan terpaksa gitu. Apapun yang kita produksi itu kita harus cinta dulu. Pribadi kita cinta dulu baru kita bisa menularkan ke orang lain gitu. Nah untuk pempek Cek Mole sendiri prosesnya panjang sekali. Jadi Cek Mole ini Desember 2015 mulai usaha di produk pempek ini. Tapi dari 2015 itu saya fokus terus, tekuni terus karena kegagalan itu pasti banyak sekali gitu. Nah kalau kita mau terjun keluar dari kolam, misalnya keluar dari Palembang, kita harus
benchmark kita tuh harus melihat UKM-UKM lain di luar sana, di luar Sumatera, khususnya di luar Palembang yang berhasil. Jadi dari sana kita bisa belajar. Dan juga tambahan kalau misalnya kita punya produk usaha ini, kita berani untuk ikut kurasi. Jadi kurasi-kurasi nasional itu seperti pengalaman Pempek Cek Molek, ada yang diadakan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, Kemenparekraf. Saya ikutin semua. Dari situ kita bisa membuat menjadi acuan kita, apakah produk kita ini bisa diterima atau tidak. Nah, alhamdulillah proses-proses itu kita jalanin, dan Pempek Cek Molek adalah salah satu UKM, boleh saya bukan bangga ya, adalah UKM terbaik mewakilin Kota Palembang, Sumatera Selatan menjadi UKM unggulan nasional gitu. Wow. Gitu. Sehingga pencapaiannya luar biasa ya. Ya, saya sambung lagi sedikit, sehingga dari proses itulah kita difasilitasi sama baik dari kementerian ataupun dari pihak lain yang kita lolos kurasi tadi untuk business matching. Nah, kita difasilitasi business matching itu salah satunya Pempek Cek Molek goal di food hall. Jadi food hall itu supermarket premium ya di Jakarta. Supermarket, salah satu supermarket premium di Jakarta. Pempek Cek Molek lolos masuk supermarket tersebut di 7 tempat VIP. Jadi Grand Indonesia, Plaza Indonesia, daerah utara itu. Jadi ada 7 tempat yang alhamdulillah saya juga luar biasa. Berarti kan makanan produk lokal kita ini bisa diterima asal berstandar itu. Dan satu lagi kita lolos juga di kereta api Indonesia untuk Loko Cafe dan untuk makanan di atas kereta dari Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang sampai Surabaya. Alhamdulillah sih itu. Mantap ya. Jadi kita sebagai warga Palembang juga ikut bangga karena makanan khas kita juga akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat yang sangat luas, terkhusus di Indonesia. Nah, itu tadi sudah di banyak sekali kota yang akan hadir nih Pempek Cek Molek ya. Nah, gimana nih respon masyarakat dari luar kota Palembang tentang pempek sebagai produk kuliner lokal kita? Iya, kita harus bangga ya. Produk kita ini pempek khususnya itu salah satu menjadi makanan favorit. Jadi pempek ini bukan hanya digemari oleh masyarakat lokal Palembang, tapi pempek ini sudah menjadi makanan universal, dan pempek ini juga sudah menjadi all day food. Jadi bukan hanya untuk makanan sore, semua bisa. Waktu itu bisa untuk pempek itu bisa dijadikan cemilan baik pagi, siang, sore maupun malam. Apalagi kan kita banyak variasi sekarang, bukan hanya pempek yang frozen segala macam. Kita juga ada pempek untuk kayak Gen Z gitu seperti pempek crispy. Itu pempek crispy ini sebagai cemilan seperti kerupuk. Kapan aja lagi nonton TV, lagi nonton apa gitu bisa jadi cemilan itu. Luar biasa sekali. Sepertinya seru sekali memang kita ya berbincang-bincang dengan 3 narasumber ini. Nah, setelah ini kita juga akan mendengarkan penampilan puisi dari mahasiswa Universitas Sakyakirti. Ada Regen Trisno Sidik dengan judul Puisi di Pundak Kami Indonesia Bersemi. Beri tepuk tangan untuk Regen. Di pundak kami Indonesia bersemi, di lorong-lorong perjuangan kami menanam cita, menggendong doa ibu yang tak pernah usai dipanjatkan, serta harapan ayah yang disembunyikan di balik lelah perjuangan.
dengan ilmu, doa, dan tekad dalam dada dan keyakinan, kami berdiri di sini dalam satu nama, Indonesia. Nilai gotong royong kami hidupkan dalam kerjasama dan kepedulian. Sebab keberhasilan sejati bukan tentang diri sendiri, tetapi tentang manfaat yang diberikan bagi sama. Kejujuran menjadi dasar integritas, tanggung jawab menjadi wujud kedewasaan. Kami belajar bahwa ilmu tanpa moral hanyalah cahaya yang kehilangan arah. Sebagai mahasiswa, kami adalah suara zaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, kritis dalam berpikir, santun dalam bertindak, serta bijak dalam menyampaikan kebenaran. Di pundak kami tersimpan amanah perjuangan melanjutkan cita-cita para pendahulu bangsa dengan semangat persatuan dan cinta tanah air. Kami menjaga Indonesia tetap berjiwa Pancasila. Kami ingin Indonesia maju, bukan hanya dalam pembangunan, tetapi juga dalam keadilan, kemanusiaan, dan pendidikan yang didapatkan oleh seluruh rakyat. Biarlah langkah ini terus berjalan menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter, menebarkan manfaat melalui ilmu dan pengabdian demi masa depan negeri yang lebih gemilang. Sebab di pundak kami Indonesia bersemi, tumbuh dari mimpi yang diperjuangkan, mekar oleh integritas dan kepedulian, serta kokoh oleh semangat untuk mengabdi. Terima kasih. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Regen Trisno Sidik. Penampilan yang sangat luar biasa sekali. Tadi puisinya judulnya apa, Regen? Di pundak kami Indonesia bersemi. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Regen. Sangat luar biasa sekali. Untuk kita cek ombak lagi boleh? Cek ombak, kita tes semangat lagi, kita yel-yel lagi biar makin semangat ya. Masih ingat gak nih yel-yel nilai-nilai keindonesiaan tadi? Masih? Bangga Indonesia. Oke. Nilai-nilai keindonesiaan. Wow. Satu lagi. Masih ada satu lagi ya. Ini yel-yel kebanggaan di Universitas Sakyakirti. Oke, siapa kita? Sakyakirti.
Sakya Kirti. Wow, tepuk tangan lagi. Luar biasa sekali. Boleh kita izin lanjutkan lagi ya. Kita akan terus berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita di kesempatan siang hari ini yang sudah membersamai. Kita izin ke Pak Marianto lagi dari dosen Fakultas Ilmu Administrasi ya. Baik. Nah, kalau dari secara historis nih Pak atau secara cerita Pak. Nah, untuk perjalanan dan juga kesadaran masyarakat sendiri terhadap produk dalam negeri dari masa ke masa, Bapak melihatnya seperti apa? Jadi kalau lihat dari sejarah ya, produk lokal Indonesia, ya khususnya Palembang, itu dulu kita diawali emang Palembang ini ya kota pempek ya. Dulu kita mengenal mungkin yang orang-orang baru, misalnya ke Palembang, datang ke Palembang itu taunya hanya makanan khas Palembang itu empek-empek ya. Tapi sudah perubahan zaman ya, sudah banyak inovasi-inovasi, kreativitas-kreativitas UMKM kita. Pempek itu banyak sekarang menjadi olahan ya. Dari apa? Mungkin teman-teman sudah hafal ya, ada model ya, ada tekwan, model juga ada beberapa macam ya. Ada model gandum, ada model ikan ya, ada model yang di dalamnya ada telur ya, sudah beraneka ragam ya. Mungkin itu cemole ya. Jadi turunan, nah itu sedikit dikoreksi ya. Jadi di samping saya nih ya, orang yang sudah bergelut di UMKM khususnya di bidang pempek ya. Jadi sekarang udah makin banyak, intinya aneka ragam turunan-turunan dari bahan olahan pempek itu sendiri dari ikan ya, baik dari selimpungan ya, baik dari laksan ya, dan lain-lain. Jadi menurut saya, alhamdulillah ya, berkat olahan ikan di Palembang ini banyak, orang-orang kita kreatif ya, inovatif sehingga banyak yang bisa diolah dari bahan baku ikan tersebut. Itu mungkin dari saya. Oke, jadi banyak sekali inovasi yang bisa dilahirkan dari bahan sagu dan juga ikan tadi Mbak ya. Oke, lanjut. Ya, kalau itu tadi kan dari produk-produk lokal nih Bapak yang sudah sejak lama ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Nah, sekarang ini kan kita sudah memasuki era globalisasi Bapak, di mana banyak sekali produk-produk luar negeri juga yang mulai masuk ke Indonesia. Gimana nih Pak dampaknya dari globalisasi tersebut terhadap perkembangan produk lokal kita? Oke, jadi dampak globalisasi ya. Jadi emang tinggal peran kita ya sebagai warga negara Indonesia, kita harus tanamkan namanya sikap nasionalisme kita. Walaupun barang-barang dari luar itu sangat menarik ya, sangat bagus misalnya dari segi desain ya, penampilannya lebih bagus, lebih banyak fitur-fitur ya. Tapi ya kita jangan tergoda oleh hal-hal yang tersebut ya. Kita harus tetap cinta dengan produk-produk lokal kita Indonesia. Contoh sederhana saja, di kampus teman-teman pasti punya namanya laptop ya. Apalagi yang sudah semester 6 nih, semester 7, semester 8 itu pasti rata-rata sudah punya laptop. Ya, kita ada produk Indonesia kebanggaan kita. Apa itu? Apa produk laptop Indonesia? Ada yang tahu? Advan. Ada lagi? Zirek. Ada lagi? Axio, ya. Axio itu saya kuliah 2007, ya. Saya beli Axio, ya. Sampai lulus dan itu sudah sampai ke generasi saya, ke adik saya. Yes, dipakai adik saya itu SMA sampai dia kuliah pun masih dipakai. Artinya apa? Tidak kalah hebat kan produk Indonesia, ya. Masih tetap tahan dia. Tergantung cara pemakaian kita. Nah, jadi kita harus bisa merawat, ya. Ya, walaupun juga Pak itu ketinggalan zaman misalnya, tidak, ya tetap kok Axio tetap masih ada kan sekarang, Zirek masih ada, Advan masih ada, tetap. Jadi kita yakin saja dengan orang-orang kita, orang-orang pintar kita pasti bisa juga beradaptasi dengan apa sih yang sudah berkembang di dunia sana. Ya, kita juga pasti bisa mengikuti. Jadi kita tinggal meyakinkan diri kita harus bangga terhadap produk-produk Indonesia. Itu.
Baik. Jadi memang kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia ya Pak ya. Nah selanjutnya kita ke Cek Mole nih yang sebagai pengusaha yang sudah bergelut lama di bidang kuliner Palembang ya Pak Cek Mole. Untuk sekarang ini menurut Cek Mole gimana sih generasi muda dan konten kreator juga dalam membantu mempromosikan produk-produk lokal? Ya, ini sebenarnya PR besar ya. PR besar kenapa? Karena kita survei itu produk lokal Indonesia, contohnya dari Palembang ini pempek, kita berpikir logis aja ya dan ngelihat di lapangan, dibanding dengan produk-produk kekinian, anak-anak Gen Z itu lebih menarik dan lebih bangga untuk mempromosikan secara medsos itu produk luar. Itu bukan omong kosong ya, karena kenyataan kita survei juga dan kebetulan saya juga waktu S2-nya ngambil kajian pempek ya, jadi saya analisa juga anak-anak Gen Z itu mereka lebih bangga. Nah inilah PR kita bersama, bukan PR kami sebagai pedagang saja untuk mempromosikan, tapi pentahelik. Jadi keterkaitan antara kami praktisi, kami pengusaha, pihak media, pihak konten kreator, pihak akademisi untuk bekerja sama harus mempromosikan dan bangga dengan produk lokal kita. Kalau kita produk lokal kita nanti akan tergerus sama produk impor gitu. Nah, salah satu juga waktu kita pengalaman kami kurasi dan lolos, itu salah satu yang kita banggakan dan membuat menjadi nilai plus bagi penguji, bagi penilai adalah kita mengangkat produk lokal. Nah, mengangkat produk lokal ini adalah salah satu value kami sebagai pedagang untuk lolos menjadi UKM terbaik gitu. Dibanding misalnya kami dari Palembang pempek, dari itu rendang gitu dan lain-lain. Nah, itulah. Jadi mungkin Bapak sebagai saran ya dari kami pedagang pengusaha ini, di sekolah-sekolah baik itu dari yang kecil sampai ke universitas itu mengedukasi. Jadi mengedukasi bareng-bareng, atau misalnya salah satu dari kami juga ikut mengedukasi ke teman-teman bagaimana kita harus bangga dengan produk lokal kita dan bagaimana perkembangan produk lokal kita ini di nasional maupun di internasional. Jadi jangan malu, jangan bangga, karena produk-produk lokal kita ini sudah banyak yang ekspor juga, bukan hanya nasional, internasional pun ada. Jadi kan secara logika kita udah nggak kalah bersaing dengan produk impor gitu. Dan juga pempek ini juga sebagai kota ekonomi kreatif Palembang terpilih tahun 2019 kalau nggak salah ya, saya juga salah satu tim itunya, menjadi kota terbaik untuk ekonomi kreatif itu Palembang. Dan juga pempek juga masuk dalam NTB dari Kementerian Kebudayaan. Jadi budaya tak benda Indonesia sudah ada sertifikasinya. Nah, Taste Atlas juga kan pempek juga salah satu top 10 10 terbaik, 3 terbaik, 4 terbaik, sudah 3 kali menang menjadi pilihan pempek adalah makanan terbaik Indonesia. Itu. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul rendang juga ya, menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Kalau kita ke Bang Juju lagi, Bang Juju, kalau misalkan kasusnya ini, misalkan produk lokalnya ini sudah bagus nih marketingnya, nah tapi dengan daya jualnya masih sedikit lemah, kira-kira yang perlu dibenahi apa nih Bang? Ya ini sebenarnya bisa masuk juga sama yang pertanyaan sebelumnya tadi, kenapa orang sekarang itu yang kata Cemone tadi lebih tertarik luar daripada dengan lokal, padahal lokal juga bagus-bagus. Nah, kebanyakan itu yang kalau dari sisi kita kan konten kreator jatuh itu jadi bantuin marketing dan awareness. Ya kadang kesiapannya tadi yang kata Mbak Yeni tadi bilang pentahelix itu nggak jalan di ini. Kalau yang dianya sadar dia harusnya kan emang gerak. Produk ini kan lokal, harus butuh dukungan. Nah, makanya dia harus yang kayak kata tadi dikurasi. Nah, kebanyakan di lokal ini contoh aja dia
cuman mengandalkan offline, sedangkan sekarang sudah eranya online kayak gitu. Sedangkan ada juga yang dia fokus online, offline-nya nggak terlalu aktif kayak gitu. Nah, jadi dia mau nggak mau harus adaptasi dengan situasi yang digital sekarang. Yang kedua, ya dari tampilan deh, Gen Z nih sekarang, contoh deh, kalian nyadar sendiri gak kalau ke kafe aja bukan makanan yang dicari, tapi suasananya. Bagus apa tidak kafe itu. Nah, sedangkan kalau bayangin kalau ke produk juga gitu. Ada produk yang mungkin di Palembang ada juga nih yang bikin kelempangnya enak atau sebagainya. Tapi dan luar Palembang ada yang packaging lebih bagus kayak gitu. Nah, pasti orang akan tertarik yang packaging tadi. Padahal belum tentu yang bagus. Bisa jadi yang ini yang biasanya rasanya juga enak. Nah, cuman kesempatannya itu tadi. Makanya perlu ada peran dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain untuk saling bantu lah untuk mengedukasikan agar ya jadinya kayak gini kan sudah benar-benar siap, istilahnya siap tempur banget ini untuk dibeli segala macam. Jadi itu tadi sih menurut aku ada hal yang mesti ditingkatkan lagi dari sisi lokal itu ya, dari sisi kayak produksinya tadi, terus adaptasi sama situasi yang sekarang, dan ya memang mau ikut. Banyak kan biasanya Bu ya, ada dari pihak-pihak tuh kadang ada inkubatornya, kurang dari Bank Indonesia ada, dari instansi-instansi lain ada biasanya. Nah, ikut aja di situ, siapa tahu dapat masukan. Produk kamu harusnya dibuat kayak gini. Karena aku dulu pernah Bu promoin salah satu produk, dia setelah ikut inkubator itu, boleh disebutin nggak sih ini? Pegadaian kan ada inkubator juga buat UMKM tuh. Nah, dia setelah Gadepreneur. Jadi setelah dia ikut itu, di rebranding, kata si yang mentornya itu, nama kamu nih kurang menjual nih, jadi diubahnya. Ya adalah itu namanya, ini sebutin layer duren kalau nggak salah. Nah dia dulunya bukan layer duren, tapi sekarang ganti namanya layer duren. Nah itu hasil dari dapat ilmu dari mentornya tadi. Nah jadi kurang lebih seperti itu, harus mau juga untuk belajar atau berubah, siapa tahu ada masukan lebih baik gitu sih. Oke, yang penting juga harus aware dengan perkembangan zaman saat ini ya. Mengikuti dengan perkembangan zaman saat ini yang sudah semakin maju, sudah semakin mudah sekali untuk mengakses sesuatu. Oke Divya, biar makin semangat lagi boleh kita kasih kuis ke semua? Boleh ya? Oke, jadi ini mudah banget, ini pertanyaannya sudah kita jelaskan juga tadi oleh ketiga narasumber kita, dan ini biar makin abdol yang akan langsung menanyakan dari ketiga narasumber kita. Setuju ya? Setuju kan? Oke, siap-siap. Kita ke pertanyaan pertama dari Pak Marianto dulu. Boleh Bapak mikrofonnya? Silakan. Oke, ini yang bisa menjawab dapat hadiah nggak nih dari RRI? Betul, Kayaknya akan dapat mendapatkan ini. hadiah spesial dari tuh. RRI. Oke, silakan. Oke, tadi saya sudah sampaikan ya, perguruan tinggi mempunyai 3 pilar utama ya. Ada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Silakan apa itu ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi? Sebutkan. Oke, silakan. Apa itu 3 Tri Dharma Perguruan Tinggi? Untuk mahasiswa ya. Bagi yang mau menjawab boleh silakan angkat tangannya. Jangan dosennya. Silakan cepat. Ayo. Siapa yang paling cepat? Ayo. 3 Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ayo silakan, yang sudah tahu silakan berdiri. Oke, silakan. Oke. Boleh, namanya siapa? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Yurita dari Fakultas Ekonomi Universitas Syakirti. Oke, silakan Yurita. Untuk pertama itu pendidikan, kedua pengembangan, dan ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana Pak Marianto? Belum tepat. Wow, sedikit lagi dikoreksi sedikit ya. Silakan, tapi sudah ada yang benar jawabannya. Baru 1. Oh, baru 1. Ayo silakan dikoreksi 2 lagi. Cepat boleh. Ayo gerak cepat silakan. Ayo, jangan sampai balik bandar ya kalau kata orang Palembang. Dosennya langsung lagi yang jawab. Nah, sini silakan. Boleh? Langsung jawab ya? Langsung jawab. Pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Pengajaran, pengabdian, penelitian. Betul. Oke. Namanya siapa namanya? Namanya Rian Permana, Kak. Rian Permana. Oh, Rian Permata. Permana. Oke. Oh, Permana. Ya. Kok Permata sih? Permana. Oke, pertanyaan kedua silakan dari Bang Juju boleh? Cik. Oke.
Kalau dari aku gampang deh, karena aku konten kreator, ngepromoin produk. Ada yang berani nggak? Misalnya aku kasih produk ini, nah kalian pura-pura mempromosikan gitu. Oke, Kayak buat di Instagram story lah 15 detik cuma. Iya. Berani nggak? Halo saya ini ada produk ini loh, enak loh, bla bla bla. Oh, challenge. Siapa tahu langsung Pak Trio. Silakan, Trio cepat, bilang cepat. promoin juga lah kampusnya nih. Oke. Ada yang Ayo, berani? challenge endorsement product. Challenge, aku bukan pertanyaan, challenge. Siapa Ayo, tahu ada ayo. yang jadi calon-calon influencer juga nih kayak Bang Betul. Jojo. Yang Pempek mana? crispy langsung, aja, langsung pempek dapat crispy. lah dari channel lah, itu pempek yang crispy. cemilan yang Ada yang berani nggak? Ayo, silakan, cepat, cepat. Siapa? Ayo. Ayo, Emang tipikal mahasiswa banget nih, malu-malu nih ya. siapa? Itu yang baju pink. Wah, yang ada. Silakan. Oke. Tuh langsung dapet tuh dari Cek mulai tuh, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, disuruhnya buka, sekalian buka, cicipin katanya. Yuk, silakan. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Kirani Septiana. Di sini saya akan mempromosikan sebuah produk lokal dari Kota Palembang, yaitu pempek crispy dari Cek Molek. Oke guys, jadi di sini cicip ya. Ya. Bebas. Langsung direview. Oke, kita review. Wih, gitu. Food vlogger dari saya Kirti nih. Ya. Food vlogger ya. Jangan lupa jatah untuk host ya. Wow. Wow. Gimana wownya? Wow. Apa lagi? Kita cicip ya guys. Enak banget guys. Oke, woi tepuk tangan dong. Tapi nggak usah pakai assalamualaikum ya kalau Instagram story kayaknya nggak usah lah kayak itu. Tapi udah bagus. Oh udah bagus. Tadi siapa namanya? Irani. Lanjut dari Cek Molek, silakan Mbak Yeni. Menyambung ya, tadi kan sudah di di review karena pempek crispy ini kan cemilan, kapan aja bisa dimakan, nggak perlu digoreng lagi, nggak perlu diapa-apain lagi gitu. Di dalamnya juga sudah ada cuko saus ya, cuko kental gitu kalau orang Palembang bilang. Jadi bisa dicolet gitu, bisa dicolet. Iya, coba langsung dicicip. Nah, ini pempek crispy ini tembus nasional, masuk di salah satu supermarket premium di Jakarta. Kalau ada yang tahu supermarket apa namanya yang premium tersebut? Ini tadi udah disebutin loh. Oke, ini Ada yang beberapa pertama tadi. nih, yang pertama. Boleh silakan. Satu aja. Kalau bisa 90, iya kami tunggu kok. Plaza Indonesia di Jakarta. Kurang tepat nama supermarketnya. Kalau itu cabang bisa supermarket A di Plaza Indonesia. Iya, Nama misalkan- supermarketnya apa? Misalkan apa gitu. Misalkan Pasar 16 Ilir gitu misalkan. Oke. Ayo silakan, nah udah dikasih clue tuh. Silakan gercep udah bisa lihat buka clue-nya dari Instagram Instagram pempek Cek Molek. Ayo. Cepet. Nah, cepet. Ayo boleh berjuang lagi. Adik cantik yang pakai halter tadi Supermarketnya gagal nggak ya. ada di Palembang, supermarketnya yang premium. Jadi kayak Grand Lucky gitu nah, kayak apa gitu. Siapa yang tahu? Oke, cepet. Biar lengkap 3 pertanyaannya. Ayo sebut satu aja loh, cuma satu. Diminta cuma satu. Satu aja. Silakan, cepet. Siapa yang mau Sudah ada yang dapat? rekanannya udah dapat? Sudah ada? Regen? Ada? Kurang, itu Expo. Supermarket, nama supermarket. Itu nama eventnya tadi ya? Nama supermarketnya. Oh iya boleh, Regen. Gimana? Grand Lucky. Belum. Wow, pertanyaannya susah sekali berarti ya. Oke, silakan. Silakan. Whole house bukan? Wall house apa whole house? Tadi kalau Boleh aku aja yang jawabnya? Belum juga. Food hall kawan-kawan. Oh ini. Food hall, The Food Hall. The Food Hall. Ya, Tapi ada satu lagi yang bisa nih, silakan. Biar hadiahnya dapat di mahasiswa.
Oh sama, oke. The Food Hall ya. The Food Hall, berarti Oke. cukup ya? Oke, boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih untuk sudah berpartisipasi, teman-teman udah menjawab pertanyaan dari ketiga narasumber. Selanjutnya kita akan menyaksikan kembali Divya, salah satu persembahan langsung akan dipersembahkan oleh adik cantik kembali. Ada penampilan dari Ani Maria Tulatifa RR Siregar. Silakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ani, luar biasa, keren banget. Oke, dan juga Divya nggak kerasa juga kita sudah di penghujung acara ya. Betul. Di penghujung acara di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelum kita menutup seluruh obrolan kita minta closing statement dulu dari ketiga narasumber kita, dimulai dari Pak Marianto selaku dosen Fakultas Ilmu Administrasi ya. Silakan Bapak untuk closing statement terhadap Cinta Produk Indonesia, karya lokal, identitas nasional. Silakan Pak. Oke, ini sudah saya siapkan ya dari semalam perihal closing statement yang akan saya sampaikan pada acara hari ini ya. Jadi intinya kita dari sudut pandang akademisi ya. Kita di perguruan tinggi dididik untuk berpikir ya dan sikap kreatif dan solutif. Kalau kita hanya bisa mengkritik produk lokal jelek, tapi kita tidak pernah memberi masukan, tidak pernah membeli, tidak pernah mendampingi UMKM, maka kritik kita mandul. Akademisi yang berintegritas adalah akademisi yang turun tangan, beli, pakai, evaluasi, lalu bantu perbaiki. Itu closing dari saya. Wow.
Baik, selanjutnya kita minta closing statement dari Cek Mole selaku pengusaha pempek Cek Mole. Baik, closing statement dari saya, kita harus bangga buatan lokal Indonesia karena produk lokal kita juga tidak kalah bersaing dengan produk internasional. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan membanggakan produk lokal kita? Semangat bangga buatan Indonesia. Oke, terakhir dari konten kreator kita Bang Juju si Konyol, closing statement terhadap cinta produk Indonesia, karya lokal identitas nasional. Baik, dari saya pribadi, untuk semuanya yang nonton juga yang di rumah, UMKM ini bukan cuma skala untuk nasional juga, tapi kan ada di daerah. Jadi maka dari itu kalian harus coba lihat juga, jangan sekedar lihat tapi langsung ngerasain sendiri, karena kualitas dari produk-produk lokal juga sangat bagus dibandingkan produk luar. Hanya saja memang kurangnya adalah dapat spotlight ataupun dapat dukungan untuk dipromosikan lebih luas. Kalau bisa lebih luas lagi, saya yakin kita akan semuanya bangga dan cinta produk-produk asli Indonesia. Wow, boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Dan juga kita ucapkan terima kasih tentunya untuk tuan rumah kita juga di kesempatan siang hari ini dari Universitas Sakyakirti ya. Terima kasih untuk Pak Marianto Trisaputra, Ibu Yeni Anggraini selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek atau Cek Mole. Dan terima kasih juga untuk Bang Juju si Konyol, konten kreator dan influencer Kota Palembang. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Divya, kita cek ombak lagi sebelum kita tutup. Betul. Kita tes lagi nilai-nilai keindonesiaannya teman-teman, apakah masih semangat? Semangat ya? Masih dong. Nilai-nilai keindonesiaan, bangga Indonesia. Siapa kita? Sakyakirti. Sakyakirti. Wow. Oke, Divya, tanpa terasa kita juga sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, ketiga narasumber juga teman-teman dari mahasiswa Universitas Sakyakirti. Di kesempatan hari ini juga sudah meluangkan waktu untuk program kita di nilai-nilai keindonesiaan. Dan untuk siaran langsung ini dapat ditonton ulang juga melalui YouTube Pro 2 RRI Palembang. Jangan sampai ketinggalan, boleh silakan searching di sana. Jangan lupa subscribe dan juga komen dan juga like. Jangan lupa untuk siaran langsung kita di kesempatan siang hari ini. Gak kerasa, saya Pilih Makomi. Saya Divya Oktavani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Boleh kita berdiri semua? Kita nyanyi lagu. Oh, masih ada penampilan ya? Oh, sorry. Silakan, akan ditutup langsung oleh penampilan dari Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas Intan yang terkenang. Hutan, gunung, syawal, lautan, simpanan kekayaan.
Oke, boleh kita berdiri semua, kita nyanyikan lagu Kita Indonesia. Di RRI ada tim song Indonesia Is. Tim song Kita Indonesia dari RRI. Boleh berdiri semua, yuk. Kibarkan bendera di langit luas. Ya boleh dicari dulu lirik-liriknya. Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Semua. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 2 masih ada yang terakhir untuk teman-teman Universitas Satya Kirti bagian refnya. Yo. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Universitas Satya Kirti. Sampai jumpa di nilai-nilai keindonesiaan berikutnya. Telah mengikuti nilai-nilai keindonesiaan. Menanamkan nilai hari ini, menjaga martabat bangsa untuk masa depan. Tetaplah berbangga menjadi bagian dari Indonesia.